Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana istiqamah kita untuk terus tegak dalam agama Allah hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan yang saat ini kita atau keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran menerima musibah. Yang punya problem, punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan serta keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga orang-orang tua kita, ya, orang-orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah membimbing kita, yang berjasa untuk kita dalam kehidupan. Yang masih hidup mudah-mudahan panjangan usianya dalam taat kepada Allah, istiqamah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diberikan limpahan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di surga Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bahwa kita menjadi hamba yang beriman. Ya. Karena itu rasa syukur kita ini harus kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita ingat selalu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Disebut oleh Allah sebagai wasiat sepanjang zaman, mulai dari umat-umat terdahulu sampai umat akhir zaman kita, itu selalu wasiat ini terus berlangsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh benar-benar kami wasiatkan kepada orang-orang, pada umat-umat yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, itu umat-umat terdahulu. Kami wasiatkan kepada mereka, juga kami wasiatkan kepada kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takwa ini memang wasiat Allah sepanjang zaman. Wasiat dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, wasiat takwa ini terus, sehingga tidak ada satupun khatib Jumat atau khutbah yang lain kecuali ini menjadi syarat utama atau rukun di antara rukun khutbah adalah wasiat takwa kepada Allah.
Karena takwa ini merupakan inti keselamatan kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Juga inti kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ya dalam kehidupannya, dalam menempuh berbagai macam problematika hidup, takwa. Ya. Karena itulah firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia diberikan jalan keluar dari jalan yang buntu bagi dia. Problematika kehidupannya diberi jalan keluar. Ada kesulitan, ya, punya problem. Nah, dengan takwa dia ya diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jangan sampai ketika kita punya problem, punya masalah hidup malah jauh dari Allah. Berarti tidak bertakwa. Ya. Punya problem keluarga. Ya. Istri ngamuk misalnya. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini sholihah semuanya. Ya Bu ya, nggak pernah ngamuk sama suami. Ya. Misalnya diomelin sama istri misalnya, malah nggak mau ke masjid, nggak mau ini di rumah saja udah nggak mau ke masjid, ya, sumpek, ya malah jauh dari Allah, nggak diberi jalan keluar. Problem ekonomi, problem anak, ya, anak-anak sekarang, ya Allah, anak sekarang. Kemarin yang 7 yang mati di Kali Bekasi itu anak-anak apa orang tua itu? Anak-anak ya. Usia 14, 15, 16 masih SMP, Pak. Ya. Problem zaman sekarang. Ya, orang tua. La ilaha illallah. Nah, kalau sudah begitu kita mintanya kepada Allah, minta jalan keluar. Gimana untuk memperbaiki anak saya ini? Ya. Takwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Perintah Allah sabar. Perintah Allah untuk bagaimana supaya anak ini bisa menjadi orang yang baik, ya, diajak ke masjid, diajak ke majelis ta'lim, ya, dan lain sebagainya. Bagian daripada ya ajaran takwa kita menjalankan semua perintah, menjauhi larangan Allah, ya. Dan dengan begitu, apalagi kalau problem ekonomi, ya, kok usaha ini nggak pernah berhasil juga ya saya, ya sudah buka usaha bertahun-tahun kok tetap saja, ya, maka takwa menjadi solusi. Mungkin rezeki kita bukan dari tempat usaha ini, Allah memberikan jalan lain, ya, karena itu dekat dengan Allah. Semakin diuji dengan kesulitan, khususnya dalam masalah rezeki, mencari nafkah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya supaya apa? Supaya lebih gencar lagi. Karena kadang-kadang Allah itu saking cintanya kepada kita justru diuji dengan begitu. Dengan diuji seperti itu, ya, Allah ingin mendengar rintihan kita. Saking cintanya Allah ingin mendengar rintihan kita di malam hari di atas sajadah, ingin melihat bahwa apa air mata kita berlinangan membasahi sajadah. Allah ingin tahu sejauh mana. Nah, disitulah Allah turun tangan dan kemudian membukakan pintu-pintu keberkahan. Ya, mungkin bukan dari jalan yang tempat usaha itu, bisa jadi dari jalan lain, dengan cara lain. Allah Maha tahu dan akan memberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya dijadikan mudah. Mudah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita ingat kun, Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun. Nah, itu intinya kita beriman. Beriman kemudian bertakwa, menjalankan perintah Allah. Jangan sampai punya problem kemudian kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat diberikan ampunan oleh Allah, ya, dan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ini ayat-ayat takwa ini terkait dengan keluarga sebetulnya. Itu kan di surat apa? At-Thalaq, terkait dengan perceraian. Ayat-ayat tentang keluarga. Tapi Allah memerintahkan kita, nyuruh kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa problem keluarga itu banyak. Sampai hal yang terkait dengan perceraian segala. Suratnya surat perceraian At-Thalaq. Ya. Tapi kemudian dikaitkan dengan takwa. Berarti kalau ada problem di rumah tangga kita, ya, berarti persoalannya ya bukan problem itu sendiri. Problemnya ada di kita sendiri. Hubungan kita dengan Allah sejauh mana? Ya, hubungan kita, interaksi kita dengan Allah, dengan Al-Qur'an bagaimana, dengan salat bagaimana, dengan doa kepada Allah bagaimana, meninggalkan maksiat bagaimana. Jadi persoalannya di itu. Karena itu kalau di akhirat diselamatkan oleh Allah dari neraka kalau orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati, maka Allah akan menutup, menghapus semua dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya, wa yu'dhim lahu ajra, dan pahalanya diberi yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang seperti inilah yang selalu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, melalui ulama-ulamanya, pengikut para nabi, sampai para khatib pun menjadi syarat kunci khutbah, menjadi rukun khutbah, di mana khutbah tidak sah kalau tidak ada wasiat tentang takwa. Kalau umpamanya seorang khatib langsung saja nerotos, ngomong apa saja macam-macam, soal ekonomi, soal politik, soal sana kemari, kanan kiri, ngalor ngidul, tapi nggak ada wasiat ittaqullah haqqa tuqati. Ini khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Ini rukun. Yang namanya rukun itu, ya, kalau tidak ada berarti hilang. Rukun itu kan tiang. Kalau rukunnya nggak ada, ya, tiang bangunan pasti nggak ada. Bangunan khutbah, bangunan sholat Jumat nggak sah. Karena itu jangan sampai kalau kita jadi khatib lupa wasiat ini. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat Allah yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan Islam. Ini juga wasiat para nabi dahulu kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi mudanya. Misalnya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat dengan wasiat ini, wasiat takwa. Kemudian wasiat juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya, banihi, putra-putranya, keturunannya. Nabi Ibrahim itu keturunannya adalah para nabi-nabi, semuanya, hampir semuanya nabi-nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Nabi Ismail pindah ke Arab yang menurunkan Rasulullah, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara yang dari Nabi Ishak ini semua nabi Bani Israel turunan beliau. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Kemudian selain nabi-nabi yang disebutkan di Al-Qur'an itu ada nabi-nabi, Nabi Yusha, Nabi Hizqil, Nabi, ya, dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali nabi-nabi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Nah, beliau berwasiat kepada mereka sampai Nabi Isa alaihissalam terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim supaya ditiru oleh kita. Wasiatkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya wahai anak-anakku, wahai keturunanku, sungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian, untuk kalian, satu agama. Satu agama pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Agama Islam. Tidak ada agama lain selain daripada agama Islam. Kalau ada agama-agama lain, maka itu produksi manusia. Agama produk manusia, bukan produk Allah. Karena sudah jelas innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah mengistimewakan buat kalian satu agama. Berarti sudah dipilihkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, yaitu agama Islam. Dan itu jangan sampai, ya, kita menganggap ada agama lain daripada agama Islam yang dipilih oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Jadi tidak ada agama lain selain daripada agama Islam yang dipilih oleh Allah. Kalau kenyataannya, ya, banyak agama-agama kan, gitu kan, banyak agama-agama. Tapi ingat bahwa agama, kalau ada agama selain Islam, maka itu agama bikinan, ya. Karena ada kelahirannya. Agama ini lahirnya tahun sekian-sekian, abad sekian-sekian. Agama ini, ya, lahirnya sekian-sekian, tokohnya ini, ya, dan lain sebagainya. Ya, berarti dibuat oleh dia, ya kan? Sementara agama Allah mulai dari Nabi Adam sudah agama Islam sudah. Jadi tidak benar kok ada agama samawi selain dari agama Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, kecuali ada selain dari Islam, ada agama-agama samawi. Gak ada. Itu teori barat. Teori orang yang ingin menyamakan atau, ya, mensinkronkan semua agama. Jadi dikolaborasikan agama-agama samawi. Sekarang lagi muncul misalnya di Timur Tengah, ya, kita harus satukan agama Ibrahimiyah, ya, agama keturunan anak Nabi Ibrahim, nabi-nabi. Ternyata Yahudi dan Nasrani itu menurut mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Juga Islam itu warisan Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasrani dan Islam itu semuanya warisan Nabi Ibrahim. Sementara Allah tegas mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif, lurus, musliman, orang yang muslim. Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim agamanya Yahudi, orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Kemudian orang Mekah, orang Arab yang musyrik juga mengklaim kemusyrikan yang mereka praktekkan di Mekah. Haji, syariat haji yang mereka selewengkan, ya, manasik-manasiknya dibikin
manasik-manasik musyrik, ya. Mereka mengklaim ini kan warisan Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau adalah hanifan muslimah. Tegas sudah. Orang yang lurus dalam tauhid, musliman orang yang muslim, pasrah kepada Allah, agamanya Islam, ya. Wa ma kana minal musyrikin, bantah orang Arab. Juga bukan orang musyrik juga. Tapi dia adalah hanifan muslimah. Jadi kalau begitu tegas sudah. Tidak boleh kita menyamakan agama-agama. Ya. Karena itu ditegaskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian ya meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, wasiat ini terus didengungkan oleh para khatib. Ayat ini selalu banyak dibaca oleh para orang yang berwasiat dengan takwa dan istiqamah di atas kebenaran iman dan Islam. Itu membuktikan bahwa mempertahankan takwa, mempertahankan keislaman dan keimanan sampai detik-detik kematian bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Jangan kita menganggap bahwa itu mudah, sudah pede kita bahwa kita nanti kalau sudah meninggal, saat meninggal dalam keadaan Islam. Belum tentu. Makanya kita minta terus pada Allah istiqamah. Ya, belum tentu. Kenapa? Disebut oleh Rasulullah fitanan kaqita'il lailil mudlim. Banyak fitnah-fitnah dalam kehidupan kita hadapi. Ya, laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita, kata Rasul. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman kata Rasulullah, ya, bisa saja orang itu paginya muslim, mukmin, sore jadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia mukmin, pagi sudah murtad jadi kafir. Faktornya apa? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi banyak orang yang seringkali menjual agamanya dengan sedikit harta duniawi. Sedikit harta kesenangan dunia yang sementara. Apakah dengan jabatan, ya, dengan transaksi bisnis, dia meninggalkan agamanya. Bisa jadi karena ingin menikah, tinggalkan agama demi untuk mendapatkan orang yang dia cintai. Ada apa enggak? Ada, Pak, ya? Ada. Ya. Karena kawin dengan orang non muslim tapi dengan syarat tinggalkan Islam. Ya. Ada seperti itu. Jangankan kita dulu, ya, di zaman para sahabat ada seorang tentara mujahid fi sabilillah, ya, ketika berperang menghadapi Romawi, ternyata dia melihat perempuan Romawi itu kan orang barat, putih-putih, Pak, ya, cantiknya luar biasa. Ya, dia tertarik, dideketin itu. Padahal dalam posisi sedang siap-siap untuk berperang dengan tentara Romawi. Ya, maka dia deketin, bisa nggak kamu nikah dengan saya? Oh, bisa, gampang. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu tinggalkan Islam. Ini kaum mujahidin, Pak. Zaman sahabat, nggak tahu dia tabiin atau, tapi ikut bersama sahabat berperang dengan Romawi di wilayah utara sana, di Suriah, kan dulu di bawah Syria, Palestina dan negara-negara sekitar itu kan dikuasai oleh Romawi. Membuka itu semuanya kaum muslimin berjihad, berperang untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman mereka.
Kalau ingin mengembalikan Aqsa lagi, umat Islam harus berani berperang melawan Yahudi sekarang. Nah, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, dulu begitu. Jadi orang ini tertarik dengan wanita barat. Ya, akhirnya dia dengan syarat harus meninggalkan Islam, dia setuju. Karena sudah kesengsem, sudah dinasihati apa saja sudah buta. Cinta buta. Ya. Karena itu dia kemudian meninggalkan Islam, nikah dengan wanita itu, dan akhirnya dia terbunuh juga. Terbunuh di peperangan itu. Terbunuhnya dalam keadaan apa? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan perkara mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulah. Ada orang hamba Allah yang sepanjang hidupnya dia beramal amalan ahli surga. Dalam pandangan manusia dia beramal ketaatan, sholatnya luar biasa, bacaan Qur'annya juga luar biasa, mungkin dia hafidh Qur'an juga, mujahid, berjihad fisabilillah, sehingga seolah-olah jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta, saking dekatnya. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi Allah Maha tahu, takdir Allah berbicara lain. Maka sebelum meninggal dia beramal dengan amalan ahli neraka. Bisa murtad, bisa ketika mati dia melakukan kemaksiatan, ya, kemudian dia keluar dari Islam, akhirnya mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Fayadkhuluha. Wa innar abda la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdu linnas hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dirah. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan tidak jarang ada orang hamba Allah yang dia sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga dalam pandangan manusia jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta, dekat dengan neraka sudah. Tetapi Allah menakdirkan lain. Allah Maha tahu hati orang ini. Ya, maka sebelum meninggal ya'malu bi amali ahli jannah, dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Bisa saja orang sebelum meninggal tahu-tahu dia bersyahadat, tadinya non muslim, ya, dan itu banyak. Ada cerita-cerita di YouTube, di medsos, ya, anaknya cerita bahwa ayah saya itu sebelum meninggal saudara-saudaranya ya menyanyikan lagu-lagu agama mereka gitu, ya, kemudian dia menolak, jangan. Kemudian anaknya yang sudah mu'alaf mengajaknya membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia meninggal. 2 kalimat syahadat, sudah meninggal dia masuk surga. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga, pasti masuk surga. Karena itu kalau ada orang sedang sakaratul maut, kita talqinkan di kupingnya, telinganya kita bacakan la ilaha illallah, diam, kemudian lagi la ilaha illallah. Jarang-jarang saja, jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah di kupingnya, jangan. Nanti dia malah sumpek dia. Karena orang lagi sekarat itu, ya, sakaratul maut itu, dia lagi memikirkan macam-macam, Bu. Sedih dia, ya, memikirkan bagaimana nasib saya nanti setelah mati, memikirkan anak-anak saya belum ada yang jadi orang. Tahu sekarang jadi apa, bukan orang, ya.
belum ada yang nikah, ini kuliahnya belum selesai, utang juga masih banyak, usaha saja siapa yang ini, istri saya nanti jadi janda diambil teman saya jadi. Ya, mikir. Karena itu dalam kitab-kitab tafsir terkait dengan ayat Allah dalam surat Fussilat ayat 36. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ayat 30 ya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sudah bersyahadat ya. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, konsisten dengan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti ajaran-ajaran Allah. Dia mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, istiqamah. Kemudian istiqamah itu konsisten itu sampai dia sakaratul maut. Istiqamah dari awal Islam dia sudah terus tidak pernah meninggalkan sholat, ya, puasa, kemudian sunnah-sunnahnya istiqamah, ya. Maka ketika meninggal dunia, malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada turun, ya. Untuk apa? Litathbit, untuk memberikan keteguhan iman bagi dia, meneguhkan imannya. Para malaikat mengatakan, la takhafu, jangan takut, jangan takut. Di sini la takhafu itu jangan takut terhadap masa depanmu nanti di alam barzakh bagaimana, nanti saat di padang mahsyar bagaimana, nanti kamu hidup di kuburan itu sama siapa, jangan takut. Nahnu auliyaukum, kami kekasih kamu yang menjaga kamu. Fil hayati dunya, dulu ketika kamu di dunia kami ikut menjaga kamu, ya, membimbing kamu supaya istiqamah. Itu para malaikat. Nah, sekarang nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, di akhirat kami juga yang akan mendampingi kamu, ya, di alam barzakh didampingi oleh malaikat. Ini selain malaikat munkar dan nakir, ya. Kalau ada munkar nakir keras sama dia, jangan, ini orang baik itu. Ini orang istiqamah. Kalau keras, matanya mendelik saja, karena mata munkar dan nakir itu wah seperti kilat-kilat, ya, saat hujan deras itu. Nah, itu menakutkan, ngeri, ya. Nah, sama malaikat yang selalu menjaga dia ini, jangan. Ini orang baik. Suka baca Al-Quran, Al-Qurannya datang, imannya datang, sholatnya datang. Oh jangan, ini orang baik, ahli sholat, ahli baca Quran dan seterusnya. Jadi supaya kita dijaga oleh malaikat, dibimbing terus, didampingi terus oleh malaikat, maka kita kewajiban kita adalah setelah iman istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai saat meninggal dunia lepas keimanan kita. Karena di saat-saat detik-detik terakhir kehidupan itu juga masih banyak fitnah. Jadi yang tadi disebut oleh Rasulullah banyak fitnah seperti potongan malam-malam yang gelap, itu bukan hanya ketika hidup, tapi di saat-saat terakhir ketika meninggal dunia. Kita ingat cerita Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, ketika sakaratul maut didatangi oleh Rasulullah SAW. Pamannya yang sudah sepuh itu, dikatakan oleh Rasulullah, paman, ucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Dengan satu kalimat ini nanti saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan saya ajak engkau di surga yang paling tertinggi. Ternyata ada setan di sebelah, setan dari manusia. Di sebelahnya juga, sini ada Rasulullah, di sini ada dua setan, Abu Jahal dan siapa? Ibnu Abi Umayyah. Ya, temannya yang selama ini bersama-sama dia ngurus urusan, ya,
pemerintahan di Mekah. Teman-temannya dalam Mekah, pemerintahnya, ketuanya memang atau presidennya waktu itu Abu Thalib. Ini teman-temannya dia, penasihat-penasihatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya. Itu mereka bilang, "Ya Abu Thalib, apa kamu tidak suka untuk tegak di dalam agamanya ayahandamu Abdul Muthalib, agama tradisi?" Ya, karena mereka yang menegakkan tradisi-tradisi kemusyrikan, ya mereka itu pemerintahan, rezim pada saat itu. Ya, biasanya rezim itu kan, ya, ini tradisi ini jangan sampai dihilangkan, harus dihidup-hidupkan. Bahkan kuburan nggak ada saja harus dicari-cari kuburan palsu. Ya, orang supaya menghidupkan tradisi, minta kepada kuburan, minta keberkahan, wali dan sebagainya. Nah itu waspada. Nah itu kawan-kawan yang dalam keburukan itu pasti datang. Belum lagi setan dari kalangan jin, ya, setan dari kalangan jin juga datang juga. Bisa jadi dia berpenampakan seperti orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, atau kakek kita, atau guru yang kita hormati. Ya, kita dalam keadaan kerongkongan kering, kita dalam keadaan kehausan, misalnya dalam saat sakaratul maut luar biasa, minta minum, ya, ternyata yang datang ibu kita yang sudah meninggal. Nah, kamu minta minum ini, tapi tunggu dulu, kamu harus mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kamu harus tinggalkan Islam supaya kamu bisa selamat. Ibu sudah pengalaman. Bagaimana? Godaan, Pak. Godaan Bu itu di saat-saat akhir kematian, akhir kehidupan kita. Sampai segitunya setan itu untuk menggelincirkan kita. Ya. Apalagi kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit, di opname di situ, rumah sakitnya notabene rumah sakit non muslim. Depannya apa? Berhala, ini berhala, ini berhala. Waktu mau meninggal dunia sakaratul maut, datang dokter, datang suster, dibacakan dengan dinyanyikan lagu-lagu dia. Ya. Itu kalau orang tidak diteguhkan keimanannya, tidak ada malaikat yang membimbing, yang meneguhkan dia, ya, maka bisa orang jadi murtad di akhir-akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita harus waspada. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Karena banyak fitnah. Ternyata fitnah itu luar biasa. Godaan-godaan iman, akidah di zaman kita. Katakan belum lama, ya, ada tokoh agama Katolik Roma yang datang ke kita, ya enggak? Datang kepada kita ke Masjid Istiqlal, masjid terbesar, imamnya juga imam besar, ya, enggak ada imam kecil sana, imam besar. Ternyata dia rangkul, dia cium jidatnya. Ini orang yang nonton. Ya, orang yang nonton, apalagi anak-anak, ya kan? Anak-anak akhirnya punya persepsi, oh ternyata sama saja agama kita dengan mereka. Agamanya sama. Ya, ada di grup warga saya itu, ada yang bilang, ayo kita matikan di jam sekian, ada ini semua TV. Ada yang bilang, wah jangan lebay, biasa saja. Dianggap biasa. Kalau orang menganggap semua agama biasa, berarti dia menganggap semua agama sama. Kalau sudah menganggap gitu, nanti dia tidak akan peduli dengan anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Anaknya diajak nonton, anaknya punya image, udah sama begitu, ya. Karena dua-duanya orang besar, ya, saling rangkulan, saling ini, kemudian dibacakan Al-Quran juga.
ya, maka dia menganggap bahwa ini sama. Kalau kita menganggap semua agama sama, bahwa semua agama, pengikut agama itu semuanya masuk surga, sudah murtad kita. Berarti karena di dalam ilmu tauhid, man la yukaffiru musyrikan faqad kafar. Orang yang tidak menganggap kafir terhadap orang musyrik, berarti dia kafir. Jadi ada orang menyembah selain Allah nih, kemudian kita katakan ini bukan orang kafir, nggak usah dikatakan kafir, ya, nggak boleh kita katakan dia itu orang kafir, misalnya begitu. Berarti tidak mengkafirkan dia. Dia kan sama-sama hamba Allah. Dia melakukan ini juga atas kehendak Allah. Nah ini atas kehendak Allah itu yang mesti diluruskan. Bukan semua yang dikehendaki oleh Allah disuruh oleh Allah, ya kan? Diperintahkan oleh Allah enggak dia kafir semua? Enggak. Allah berfirman wala yarda li ibadihil kufr. Allah tidak ridha ya hamba-hambanya jadi kafir. Nah, tapi dikehendaki oleh Allah, dikehendaki. Orang masuk jurang saja atas kehendak Allah. Kalau Allah kehendak kan enggak terjadi, Pak. Enggak terjadi. Tetapi apakah semua kehendak Allah itu diridhai oleh Allah? Ini harus kita waspadai. Jadi kehendak Allah itu ada dua. Kehendak yang sifatnya kauniyah, artinya sesuai sunnatullah dalam alam semesta. Kalau orang nyebur ya kejebur, kalau orang hati-hati ya bisa selamat. Itu memang sunnatullah sudah. Orang yang rajin usaha, ya dia jadi orang kaya. Kalau orang malas-malasan tidur mulu ya jadi orang fakir, nggak mau kerja. Itu sunnatullah. Tapi dikehendaki oleh Allah, ya udah dikehendaki. Tapi kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Tapi ada kehendak lain, kehendak syar'iyah. Kehendak yang disyariatkan, dengan kehendaknya Allah menurunkan syariat. Ajaran-ajaran, ya, syariat ini yang dikehendaki oleh Allah agar kita baik. Nah, kehendak yang kedua inilah yang kita ikuti, bukan kehendak yang pertama. Jangan atas, oh itu kan dia kafir begitu juga atas kehendak Allah, atas izin Allah katanya. Ya udah, semuanya atas izin Allah. Tidak ada suatu pun yang jatuh dari langit atau dari bahkan jatuhnya daun-daun dari pohon, itu juga semuanya atas kehendak Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Jadi masalah akidah ini mesti diluruskan juga banyak orang. Ya, tahu ada materi akidah khusus nggak di sini? Ya, harus diluruskan masalah-masalah. Banyak sekali kita sering menemukan umat Islam nggak ngerti, ya, sehingga ngucapin apa saja, ya, karena nggak ngerti jadi bisa tersesat. Kalau orang jalan nggak tahu jalan ya tersesat juga, nggak tahu ilmunya. Ya, makanya kita waspada. Banyak diantara tayangan-tayangan di televisi nasional, media-media mainstream, atau kita dapat postingan-postingan dari teman-teman, ya, yang kadang-kadang itu menggelincirkan keimanan, ya, menggelincirkan keimanan. Maka harus waspada. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita pertama Rasulullah SAW mewasiatkan supaya kita jadi istiqamah tadi. Ini kiat-kiatnya. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali shalihah. Segera lakukan amal-amal soleh. Sudah habis waktunya. Masih kan? Segeralah beramal soleh. Ya, jangan tunda-tunda kalau kita punya niat untuk mengamalkan kebaikan. Ya, sebab kita menginginkan barangkali ketika kita beramal baik, beramal soleh itu akhir dari hayat kita. Jadi jangan tunda-tunda. Ini saya mau ke masjid, ya, bisa jadi waktu jalan ke masjid dicabut nyawa kita. Udah husnul khatimah. Ya. Dan jangan
Kalau niat punya perbuatan buruk, jangan lakukan. Ingat sama Allah, ingat kematian. Bisa jadi ketika kita mengamalkan keburukan itu, di saat itu dicabut nyawa kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sholihah. Segeralah ya kamu beramal soleh. Meskipun kecil, meskipun sedikit. Bisa jadi sedikit itu ketika kita dicabut nyawa kita saat di masjid sedang sujud, Masya Allah, husnul khatimah, surga insya Allah ya. Sebaliknya kalau saat berbuat kemaksiatan ternyata dicabut oleh Allah, makiatnya kita harus apa? Segera beramal. Nah kemudian banyak berdoa ya. Dalam riwayat Imam Muslim ya, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ya yang paling sering saya dengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ternyata Rasulullah minta kepada Allah keteguhan iman, keteguhan Islam. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku di atas agama. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka ditanya oleh Ummu Salamah, karena heran, Rasulullah minta diteguhkan di atas agama Islam sampai meninggal dunia. Padahal siapa? Rasul. Apalagi kita. Rasul sudah ada jaminan pasti masuk surga. Kita nggak ada jaminan, ya kan? Maka harusnya kita lebih banyak ya berdoa kepada Allah, minta keteguhan iman, keteguhan Islam kita hingga kita detik-detik terakhir hidup. Makanya setelah itu Rasulullah ditanya, kemudian menjawab, sesungguhnya wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati setiap manusia itu ada di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Allah membolak-balikkan hati kita itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, ada orang yang dikehendaki untuk hatinya lurus. Wa insya'a azagha, bisa jadi dia dikehendaki nanti hatinya nyeleweng. Hatinya ya menyimpang. Makanya kemudian setelah itu rawinya itu Umar bin Khattab selalu baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini semuanya hafal Bu ya? Bu, hafal Bu ya? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau ya gelincirkan hati saya, jangan Engkau selewengkan, simpangkan hati saya setelah Engkau memberi hidayah kepada saya. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami ya rahmat darimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Jadi ini doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk doa yang sering kita baca di pagi dan petang itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya, jangan sampai kami jadi orang musyrik atau berbuat perbuatan musyrik di mana kami tidak merasa. Kalau kami merasa ya, kami tidak merasa, kami minta ampunan ya Allah. Ya. Jadi seperti itu, minta kepada Allah supaya diteguhkan iman. Kemudian kita cari lingkungan yang baik. Ini lingkungan masjid adalah lingkungan terbaik, dekat dengan wahyu Allah. Terus kita diingatkan tentang ajaran-ajaran Allah. Dengan begitu kita semangat terus. Jangan sampai ya terjadi misalnya ada godaan-godaan iman, kita tergelincir. Karena apa? Tiap saat, tiap hari, tiap waktu kita dengar ayat-ayat Allah.
buat ya lingkungan yang kondusif untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik, terutama anak-anak kita. Kita carikan teman ya lingkungan yang baik. Karena kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung agama temannya. Ya. Karena itu waspada, cari sebaik-baik teman buat kamu. Almar'u ala dini khalilihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap kamu harus melihat, waspada siapa yang dia jadikan teman, siapa jadikan sahabat. Nah ini karena sahabat itu seringkali kalau tidak baik maka dia mengajak kita kepada ketidakbaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman kita baik, nah kita jadi ngikut baik. Maka lingkungan yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, ini yang membuat kita akan akhirnya istiqamah, sehingga ketika kita meninggal dunia ya didampingi oleh malaikat ya dari godaan-godaan setan yang akan menggelincirkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya, Pak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita langsung tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.